Halo semua, jumpa lagi dengan saya Aris, tentunya di channel Manting ID. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa sih penyebab limit BRI ceria teman-teman itu 0 atau bahkan ada yang minus ya, minus 1. Banyak sekali dari teman-teman yang mengalami hal seperti itu ya. Soalnya kemarin saya menemui berkali-kali komentar yang sama. Intinya masalahnya limitnya 0 atau min 1 ya teman-teman. Nah, jadi gimana sih kejelasannya dari limit 0 atau min 1 tersebut? Setelah ini kita akan bahas ya teman-teman. Sebelum itu, buat yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya menyempatkan telepon ya teman-teman, menyempatkan telepon ke customer service-nya ya, dan tanya mengenai hal tersebut. Kenapa kok sebagian dari nasabah atau pengguna BRI ceria ini mendapatkan limit 0 atau min 1 dan kemudian tidak ada kelanjutan ya, seperti itu. Kejelasannya seperti apa tidak jelas pokoknya teman-teman ya. Ini ditolak atau diterima atau gimana, jadi digantung ya. Kalau ditolak ya ditolak aja pemberitahuannya atau notifnya ya, misalkan maaf pengajuan Anda ditolak, kan jelas teman-teman ya. Tapi ini enggak, jadi kita mendapatkan limit 0 seperti itu kan, jadi bingung penggunanya ya. Sebelum itu teman-teman ya, di sini memang kalau menurut saya aplikasi BRI ceria ini sebenarnya udah dirilis cukup lama teman-teman ya. Namun ada beberapa yang menurut saya kurang ya. Apa itu? Yaitu pertama, menurut saya aplikasinya itu memang sedikit lelet ya teman-teman ya, sedikit lelet. Kemudian yang kedua, pengajuannya itu memang cukup membutuhkan waktu yang sedikit lama. Saya aja pada waktu itu daftar, misalkan ya, saya itu daftar di sore hari. Besok siangnya itu baru disetujui atau baru ada limitnya di aplikasi saya. Muncul tuh limitnya. Nah, pokoknya prosesnya panjang banget sih itu ya. Tidak seperti aplikasi pinjaman yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga kekurangannya, pencairannya itu tidak bisa ke semua rekening. Jadi pencairannya hanya bisa dicairkan ke ATM atau ke rekening BRI saja. Seperti itu. Ya memang sih ya, memang aplikasinya aja dari BRI. Jadi ya memang wajar saja kalau pencairannya harus ke BRI sendiri ya teman-teman. Namun jika ya teman-teman, jika misalkan BRI ceria ini bisa dicairkan ke semua rekening, ya akan lebih banyak lagi mungkin penggunanya ya teman-teman, karena tidak semua itu ingin mencairkan ke rekening BRI. Ada yang ingin mencairkan ke Dana, ada yang ingin ke rekening bank lain, seperti itu ya. Kemudian syaratnya juga ini menurut saya kekurangannya yang keempat ya teman-teman. Syarat pengajuan di BRI ceria ini yang menurut saya cukup menyulitkan adalah di bagian yang wajib NPWP teman-teman ya. Kita diwajibkan untuk mempunyai NPWP. Itu menurut saya salah satu kekurangan dari keempat tadi ya teman-teman. Karena tidak semua orang juga punya NPWP ya teman-teman. Biasanya nggak selalu yang punya NPWP itu juga baik, atau maksudnya baik datanya atau baik pembayarannya ya teman-teman. Bahkan yang tidak punya NPWP pun itu tidak menutup kemungkinan orangnya juga tertib atau juga jujur dalam pinjam meminjam. Jadi maksudnya tidak bermasalah lah ya teman-teman. Jadi intinya orangnya benar-benar butuh dan emang orangnya jujur, kalau pinjam ya bayar tertib, seperti itu ya. Jadi menurut saya itu kurang efektif sih kalau persyaratannya menggunakan NPWP. Tapi nggak tahu lagi kalau ada alasan tertentu di balik itu. Soalnya aplikasi lain itu juga tidak membutuhkan NPWP ya teman-teman. Jadi cukup KTP seperti itu. Dan memang ya banyak sih maksudnya orang-orang yang walaupun nggak punya NPWP ya tetap bayar, tetap tertib, seperti itu ya teman-teman.
Dan sekarang kita akan bahas mengenai limit nol tadi ya teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, saya sempatkan menelpon customer service-nya. Apa ini maksudnya limit nol? Kok banyak sekali yang mengalami hal seperti ini? Bahkan ada yang limitnya -1. Itu maksudnya gimana ya? Setelah saya telepon itu teman-teman, ternyata ini perlu kalian dengarkan ya. Itu sebenarnya ditolak teman-teman ya. Itu sudah ditolak ya. Jadi teman-teman nggak perlu berharap lagi di aplikasi BRI Ceria itu. Sebenarnya udah ditolak itu. Yang saya heran kok kenapa alasannya nggak terus terang aja. Kalau ditolak ya ditolak ya keterangannya. Maaf Anda ditolak dalam pengajuan. Seperti itu kan jelas berarti nasabah sudah tidak berharap lagi di aplikasi tersebut ya. Kok malah pakai limit 0 segala, pakai limit -1 segala. Jadi kan digantung-gantung ya teman-teman. Nah, jadi sampai sini teman-teman sudah cukup nyampe ya apa yang saya sampaikan. Intinya kalau limitnya 0 atau -1 itu udah ditolak teman-teman. Tapi bukan berarti di pengajuan selanjutnya teman-teman juga bakal ditolak. Itu belum tentu teman-teman ya. Jadi teman-teman coba lagi. Jadi limit saldo di ATM BRI teman-teman itu gunakan dulu transaksi, kemudian sisakanlah saldo ngendap berapa, misalkan 500.000 atau berapa, karena mutasi rekening itu juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Aktivitas dari rekening BRI teman-teman itu sangat berpengaruh dalam pengajuan pinjaman di BRI Ceria ini. Seperti contoh punya saya sebelumnya itu ya, memang pada saat pengajuan itu saldonya cuma 300.000. Tapi umur dari rekening saya itu udah panjang teman-teman. Udah lama saya jadi nasabah BRI. Nah, ini juga belum saya sampaikan ya teman-teman. Jadi umur dari rekening teman-teman itu juga sangat berpengaruh ya. Misalkan kalian mau mengajukan pinjaman di BRI Ceria, tapi teman-teman mendadak bikin ATM BRI atau bikin rekening BRI. Kalau baru buka rekening langsung daftar di BRI Ceria, kemungkinan teman-teman tidak akan disetujui ya teman-teman, seperti itu. Kecuali kalau umur rekening teman-teman itu sudah lama ya, kemudian daftar di BRI Ceria, walaupun hanya ada saldo 100.000 kayak, atau bahkan seperti punya saya saat itu 300.000 ya teman-teman, itu disetujui teman-teman, karena riwayat sebelumnya itu panjang sekali dan umurnya rekening juga sudah cukup lama dan ada aktivitas juga. Maksudnya aktivitas di sini adalah transaksi kita teman-teman ya. Baik itu uang keluar ataupun uang masuk teman-teman ya. Nominal sedikit atau banyak itu juga sangat berpengaruh. Yang penting ada transaksi teman-teman. Nah, sampai sini mudah-mudahan pertanyaan teman-teman atau masalah teman-teman sudah terjawab ya. Apa maksudnya? Yang pertama tadi limit 0 atau -1 ya teman-teman. Jadi intinya sudah ditolak. Kemudian jika teman-teman ingin disetujui di aplikasi BRI Ceria ini, ya itu tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman. Yang pertama transaksi atau riwayat mutasi rekening kita teman-teman ya, itu harus aktif. Kemudian yang kedua yaitu umur rekening kita harus sudah lama, jangan fresh ya teman-teman. Dan kemudian harus punya NPWP juga, itu tadi teman-teman ya, jika ingin disetujui. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.